dimakamkan. Baku itu artinya menghadap kiblat. Untuk Indonesia kepala sebelah utara ya, kaki sebelah selatan. Tapi kalau ketika disemayamkan, ketika dimandikan bebas Pak, boleh menghadap mana aja. Mungkin mudahnya di lingkungan seperti apa gitu. Harus dipahami ya. Itu materinya, secara materi kita memandikan dulu kan, mandikan mengkafani. Nah pada prakteknya kita bikin dulu kain kafan. Kalau kain kafan sudah rapi, siap pasang, baru jenazah dimandikan. Setelah dimandikan langsung dipasang di kain kafan. Jangan coba-coba main ikutin materi, mandiin dulu, habis mandiin baru bikin kain kafan. Dingin Pak, dia siang, mengguling dulu. Nah, ini diukur ya Pak ya. Siapa namanya? Ada pesan mau sampaikan? Nah, ini harus dipahami ya. Pertama, kita mengukur jenazah, bedakan antara membuat kain kafan dengan membuat lubang makam. Kalau lubang makam itu pas sama tinggi jenazah nggak jadi masalah. Ya, nanti kurang-kurang dikit tinggal tambahin. Tapi kalau bikin kain kafan, dia harus dilebihkan minimal 30 cm di atas kepala, 30 cm di bawah kaki. Karena nanti ini akan habis kemakan besaran diameter tubuhnya untuk mengikat di bagian ujung kepala sama ujung kaki. Nah, kalau dipas potong di sini nanti apa yang dibuat ngikat? Gitu. Ini jangan berubah Pak ya. Ada di sini kita potong di sini. Nanti kita kasih tanda ya di sini. Tadi berapa lapis buat laki-laki? 3. Oke, sekarang kita bikin 3. Kalau bikin 3, jangan 3 lapis, lapis kedua, ketiga diukur lagi. Kesian mayatnya mau bikin seragam apa mau Jadi ini aja dilipat gandakan ke sana. Kita turun. Ya kita ke sana ya, apa ya? Yang ini Pak, yang lurus. Ini lebar 1,5. Iya, nggak ada di sini. Kalau nggak ada Tapi misalnya kalau nggak ada kain begini, ada putih. Iya, Bisa. iya. Pegang. Berarti yang biasa dijahit. Iya, karena cukup biasa yang bikin di sekolah. 5 sampai 7 lembar ya bikin. Silakan aja dipakai. Nah, ini Mas. Ya, langsung sebelumnya. Lagi dikit. Dah cukup. Ya. Ini pisahin ke sana. Iya kan? Iya. oh ya, ini. Satu lagi. Ada di bawah sini. Itu. Kita belajar tadi. Biasa merusak ini. Nah, sekarang Bapak-bapak harus dipahami bahwa kain kafan itu untuk mengikat. Untuk apa? Mengikat. Supaya kain kafannya nggak berantakan. Ya. Nah, dari mana pengikatnya? Ya biasanya lah secara umum ya. Sebenarnya sih boleh dari mana aja ambil pengikat kain kafan itu. Tapi rata-rata emang orang ambil pinggir-pinggir dari kain yang punya kita suka. Ambil aja dari pinggir sini kan agak tebal nih, ya. Kira-kira 1 cm di situ. Gitu, ya. Ini bersama 1 cm di situ. Ya. Yang tebal-tebal ini kan nanti lebih tebal. Ya. Tidak perlu berbunyi juga. Ya, silakan. Iya langsung. Silakan Pak. Pinggirnya satu lagi. Ini udah sangat.
pegang kain, pegang gunting sudah biasa. Paling pojok saja. Iya, sebetulnya tali pocong. Kawan kasar. Mana gunting sebentar? Nggak apa. Ini jadi sendal. Udah kan? Tidak boleh diikat mati nih. Jangan, saya pernah ikat mati. Bisa dibuka lagi ntar. Susah nanti. Pak Imam yang langsung dibuka. Iya, pasir. Nanti malam datang. Oh, bisa aja. Nih, potong. Ayo belajar. Harus mau. Enggak, udah tinggal narik. Oh, gitu. Ini harus dipahami Bapak nih, ya. Pertama, tali pengikat, ya. Tali pengikat itu minimal kalau jenazah dewasa dia ada 5 minimal ya. Sebenarnya kurang dari 5, lebih dari 5 juga boleh. Yang penting intinya adalah secukupnya. Gitu. Tapi ternyata memang untuk jenazah dewasa standar rapihnya pengikat kain kafan itu ada 5. 1 di ujung kepala, di dada, di pusar ya, kemudian di lutut, sama terakhir di ujung kaki. Itu posisi-posisinya supaya kain nggak pada berantakan. Saya ulang, 1 di ujung kepala, di dada, di perut, di lutut, sama di ujung kaki ya. Nah terus kalau jenazahnya misalnya nih kurang dari 5, silakannya ditambah, mau 6, mau 7, mau 8 gitu, nggak perlu ganjil, dia bebas mau berapa aja, tapi jangan juga terlalu banyak sampai ada 18. Nah itu mengikat nafas ya. Kalau misalnya jenazahnya anak kecil, misalnya masih umur 8 tahun ya cukup 3 di atas kepala, di tengah, sama di bawah kaki. Nyata mayitnya baru umur 2 tahun ya cukup 2, ujung kepala sama ujung kaki. Nyata mayitnya baru lahir, nggak usah diikat Pak, karena kainnya juga pendek, nggak bakalan rusak, nggak bakalan berubah. Nah sekarang Pak, dalam membuat tali pengikat, untuk pengikat ujung kepala sama ujung kaki nggak usah terlalu panjang karena tidak ada besaran tubuh yang diikat, dia hanya mengikat kain saja. Gitu, cukup segini. Ini kita siapkan berarti ada di sini, ya. Nah sekarang kita siapkan bapak nih. Anggaplah kira-kira kepala ada di sini ya. Sini apa sini kepala? Sini ada sini deh. Kepala ke timur deh, jadi gampang. Kita bawa dari sana kan. Ya. Ini pengikat bagian kepala, ya. Ini bagian kaki. Nah, ini bagian lutut ini agak panjang sedikit. Itu kan ada di sini. Nah, ini yang paling panjang ada di pusar, ada di perut, sama di bagian dada. Coba satu lagi. Ayo nih. Nah, ini di bagian dada. Ini paling panjang, sama ini kurang posisinya. Oh, berarti ini tadi sisa pojok. Iya betul. Ini kan satu nih. 1, 2, 3, 1 tali. Nah sekarang gini Bapak, di sini pakai tikar panjang nggak? Tikar, pakai nggak? Pakai. Nah saran saya kalau pakai tikar Pak, anggaplah ini tikarnya nih ya. Ini sebelumnya tali dulu di bawah 3, 1, 2, 3 di bawah tikar. Kemudian tikar dulu masuk, ya kan? Berarti udah nih tikarnya. Kemudian baru tali 1, 2, 3, 4, 5. Baru kain kafan tuh. Kecuali nggak pakai tikar begini saja. Iya, kalau nggak pakai pegang. Ayo, turun satu-satu ya. Sana di sini, sana di sini. Ya. Agak ke atas Pak. Berarti ini untuk tikar. Ya, nanti. Bisa jadi bawa pulang. Dan lambat tikar. Bisa jadi bawa pulang. Kayaknya satu gulungnya 50 meter. Paling 600 gitu. Coba. Kalau buat jenazah yang kayak saya itu langsing. Ya, lebih Ya.
Kalau Ustadz yang badannya langsing itu cuma 2 kemungkinan Pak. Kalau nggak rajin puasa mungkin istrinya galak. Ini contoh ya. Contoh Pak. Jangan dibungkus Pak. Ini kalau buat badan langsing menutup kan. Ya, iya. Yang masih 70 ya teknis masuk. Yang ukuran badan masih di bawah 70 lah. Karena kalau yang badan dari bawah harus orang kaya kan, badan gede. Gede. Ini harus kita geser kan? Ini. Sebagaimana kayak ini dari sini kecil sebentar. Atas angkat. Kedua, geser ke kanan. Tarik. Geser. Terus. Oke, tinggal. Nah, ya. Ini posisinya ada tengah-tengah. Tengah-tengah. Kalau ini ada 3 lapis, kalau ada 2 lapis ya cukup ini. Nah, geser ke pasang. Oke, segini ya. Geser ke kanan. Nanti ada jenazahnya di mana? Jenazah di atas tengah-tengah kain yang tinggal bergeser ke kanan ke kiri, berarti kain dia nih. Mana tadi gede? Oh ini. Contoh, Pak. Contoh. Terus Pecinya makan dulu. Ini bisa baring sudah nggak bisa bangun. Ya, oke. Satu. Kan tak puas kan? Terus satu lagi nih. Nggak dapat kan? Nggak dapat. Oke, coba dimasuk Pak. Ya. Masuk ini masuk Ini. Iya. Nggak dapat kan? Ah. Terus ini baru masuk ini. Itu kan untuk Oh iya. Tabi Pak ya? Tabi. Ah, Iya. langsung ikat. Iya. gimana? Oh dapat ya? Iya, dapatnya segitu. Oh. Iya. Ayo pulang. Nanti masuk. Yang penting tertutup semua. Iya, tertutup. Kan ada pengikatnya nanti. Harus kita. Oh, berarti ini minimal bisa pakai 6 pengikat ini Ustaz. Bernapas. Ya, kalau tambah 6 tingkat boleh. Boleh ya? Cepat buka. Dan nanti tali-tali semua dibuka lagi. Harus depan lagi kalau Pak Haji. Seimbang tadi. Terima kasih Haji. Pecinya masih di depan lagi. Tadi masih seger banget. Harus mundur lagi. Tadi akan naik Pak. Sampai sini. Oke. Tahan sini ya. Iya. Nah, di sini dipakai itu enggak sarung sama baju? Nggak dipakai? Enggak. Ini udah segini doang. Oke, sekarang kita siapkan dulu Pak ya. Apa namanya? Kalau di sini mohon maaf saya tanya dulu. Jenazah setelah dimandikan, jenazah menghampiri kain kafan atau kain kafan menghampiri jenazah? Jenazah dibawa kain kafan. Iya. Itu kan butuh tenaga besar ya. Iya. Artinya banyak orang. Belum pernah kalau kain kafan dibawa ke jenazah. Belum. Nah, caranya nanti kan kita siapkan ya. Caranya gini loh, Bapak Ibu. Misalnya lah ya. Coba nanti bentar. Pada sini sebelah sini. Posisinya pada sini. Itu kita dulu bareng-bareng. Nanti ketemu di kamar. Ini talinya biarin dia tinggal. Jangan dipegang. Terus coba Tinggalan ya, Pe. tadi sampai sini ya. Yang sekarang mana jenazahnya? Tempat pemandian. Baring dulu. Sudah kabur jenazah. Angkat. Ceritanya udah dimandikan, kemudian udah dikelap-kelap lah kainnya gitu.
udah kering, udah nggak ada basahan. Baru kainnya kita bawa. Kayak kali ini ya. Caranya di tempat mandi ini. Kita berikan dulu pintu. Ya kamu harus masak. Kalau lulus kamu jadi jadi gitu. Baik. Ini kita. Yes, mohon terus. Berikan lagi kemarin. Ngapainnya juga nggak repotin orang. Masak satu, praktis kedua, gampang kan? Kalau kali ntar bisa dari bawah. Kalau mau dibawa bawa sekali nggak apa-apa. Ya, ini caranya. Jadi kalau jenazah yang kira-kira badannya gede, terus nggak ada tenaga yang badan bawah gitu kan, udah bawa aja kain kafannya ke sini. Enak kan? Jadi itu yang penting ini bapak-bapak, mandi jenazah dan mengkafani kitanya harus netral, jangan terbawa dengan kondisi jenazah. Dia mau bersedih, mau mengharu biru itu urusan dia. Kita harus tenang karena dengan ketenangan kita bisa berkreasi. Iya. Gitu, ngatur-ngatur jenazah itu kain kafan kayak gimana gitu. Jadi kita bisa lakukan itu kalau kitanya dengan tenang. Oke, turun. Berarti ini Ustaz kalau posisinya memandikannya pakai ini Ustaz. Apanya? Biasanya kan orang di kampung-kampung mandinya nggak pakai begini. Iya. Pakai pangku, biasanya di pangku. Oh, di pangku. Jadi Iya. tetap harus diangkat. Harus diangkat, iya. Kalau di pangku harus diangkat. Iya, nanti kan suatu waktu misalnya alat kita udah punya nih. Iya, betul. Artinya keahlian dan pemahaman kita sudah ada. Iya, betul. Ya. Ayo kita kembali sini ya. Di tempat saya Ustaz, sebelum di kapan itu dia pakai kapas. Sebelum dikapal Nanti pakai apa? pakai. Iya. Contoh surga atau masuk. Buat perempuan ya. Iya, laki-laki itu enggak. Iya, ini kan laki-laki. Ini buat perempuan ya. Mana tadi gunting? Apa? Ini nih. Mat. Ya. Nah, sekarang buat perempuan. Anggaplah ini perempuan ya. Iya, perempuan. Ambil aja 2 lapis ya Pak. Yang selapisnya keluarin. Tapi jenazah laki-laki berarti udah ini satu. Anggaplah ini jenazah buat laki-laki. Dan ini kita buat perempuan. Perempuan dari mana ngambilnya? Satu ya. Kita siapkan sarung. Sarungnya. Jadi gini bapak-bapak nih. Kalau bikin kain kafan kita boleh buat orang perempuan juga. Yang penting jangan ikut mengkafani gitu. Kalau jenazahnya bukan mahram kita, kecuali jenazah istri kita, bebas kalau kita juga yang biasa pakai bajunya kan mungkin gitu kan. Tapi kalau jenazah orang lain, udah ada yang bisa bikin kain kafan, nggak apa kita bikinin di rumah kita gitu. Penting jangan pakai ini. Ini sarungnya dari mata kaki sampai ke pusar kita, sampai sini. Tengok aja, enak nih ada yang bantuin. Nah aja, benar. Ya sarung kan dia tinggi badannya nggak jauh beda sama saya kan, jadi jangan jenazahnya yang diukur, saya aja ya. Ya. Pasang di sini. Konsep tinggi pusat. Kalau meteran. Di bagian kaki. Pas. Ya. Pusar ke kaki satu. Ya. Pusat ke mata kaki. Kemudian apa baju? Ya. Gamis, berarti badan dia kan ukurannya sama sama saya nih, ya kan? Sama badannya, seukuran kira-kira, ya berarti ukuran badan saya lah, ukuran L gitu kalau L lewat. Nah kita siapkan. Nanti digunting. Oh, yang itu garisnya tadi. Ukurannya pas aja ya. Nah bapak-bapak, ini cara bikin bajunya ya. Sedih saya kalau nggak pakai orang meninggal pakaiannya. Punya baju banyak di lemarinya tapi cuma ini pakai. Apalagi pejabat. Jadi kalau kita belah dari sini bisa, nanti kita belah begitu badannya masuk kita rapat lagi.
atau kita silang supaya kita bikin di bawah lagi. Ini buat lubang leher nanti masuk kepala ya. Ini bapak-bapak nih. Mana tadi di sini? Ini kami. Oh, baik. Ini dia nih ya. Nah sekarang kita dibuka nih. Nanti jenazahnya turun. Ini baru masuk begitu. Ya, itu teknisnya. Nah supaya nanti dia nggak mentok di bagian kepala nih, bapak. Ini lubang lehernya mungkin perlu kita tambah. Takutnya nanti nggak muat. Gitu. Jadi jangan kepala mayat yang ditekan begini, jangan. Ya. Dendam banget sama mayat. Nah, ini posisi baju ada di atas, ada di bawah. Oh, baju di atas ya. Di luar sarung. Sarung di dalam. Ya. Dah, ada yang pakai celana nggak? Iya sih. Dia yang pakai celana. Laki-laki bisa. Iya, buat laki-laki bisa. Laki-laki pakai kayak gini kerudungnya. Buat perempuan, ya. Di kerudung, kita ambil segitiga ya. Segitiga, kerudung. Jadi sudah Pak potong sini. Iya. Oh, ya, potong. Ini kan dua nih, pakaian. Ini segitiganya nih. Kita ambil dari sini. Ya. Sampai kan? Ya, gampang. Ini apa namanya tadi? Kerudung. Nggak usah pakai peniti ya, pakai jarum pentul. Itu doang tuh. Ntar di sini saya contohin lah. Itu sayang jenazah perempuannya ada tulisan. Dah, kayak gini kan. Nah, sekarang bapak, karena ini kain lebar, ya nanti orang ngangkat jenazah, pasti kalau turun dari sini, ini nggak kuat kuda-kuda, pasti jatuh, pasti dia itu masuk begini. Nah, sedangkan kain ini warna putih, kakinya kan dari tempat mandi pasti kotor. Maka caranya ini digulung sedikit pak, karena ya sama itu juga. Tuh. Jadi nanti akan bisa di sini kita turunkan, gitu ya. Kalau ini udah rapi, maka sekarang kita siapkan kapas-kapas. Ini harus ada tim, Ustaz. Tadi sabunnya sudah ada yang minta. Pengalaman yang berbeda-beda. Terus nanti. Nama dipakai tuh bapak. Kapas ini ditempatkan yang paling utama ya, kosnon ya. Yang paling utama kapas ini ditempatkan di bagian tubuh yang berlubang, yaitu di sini nih. Ya, ya anus ya. Ini kalau bisa kan kalau dipakai kain kapan ada anu ya, ada serbuk cedanan. Dipakein ya di sini. Iya, pokoknya serbuk-serbuk itu ya ditempatin di sini supaya nanti dia nggak gampang diserang cacing tanah. Itu dia ditulis di kitab fikihnya. Cuman kalau ada, kalau nggak ada apa? Ini aja nih ya, kalau nggak dipakai celana ya dipakai ini berarti kapas nih. Nanti atasnya kadang ada yang nggak pakai. Kalau ini sudah bapak-bapak, nanti di kapas di bagian-bagian tubuh yang lain silakan kalau masih ada kapas, ya. Di bagian-bagian tubuh yang lain, misalnya di bawahnya ini, di bawah lehernya, termasuk di anggota sujudnya si mayit ya, itu disunahkan dikenakan kapas. Nah untuk pewangi di kain yang bersentuhan sama kulit jenazah, berarti kalau lapis pertama nih dikasih pewangi apa aja boleh asalkan non alkohol ya.
dikasih tuh wangi melon, jeruk, anggur boleh. Nggak mesti harus melati apalagi nyong-nyong gitu. itu lagu lama. Kalau ini sudah dijaga baik-baik, jangan sampai ada kotoran kayak cicak nanti jatuh, atau kucing misalnya kan suka lompat-lompat tuh, takutnya nanti kakinya kotor gitu. Itu dikhawatirkan jadi kotornya itu, maksudnya bukan karena mistiknya. Orang sering itu mayat dilompatin kucing hidup, iya mana ada kucing mati lompat. Oke, sekarang kita mandi. Ayo. Apa sama? Ya, kitanya dulu wudhu, dianjurkan sebelum ya. mandi wudhu. Bagusnya. Terus pakai sarung tangan, kalau ini pakai masker. Dan pakai sepatu boot, bagusnya sih. Kadang-kadang di kampung ya biasa. Saran saya bapak kalau mandiin jenazah jangan selimutnya jangan pakai kain putih gini ya. Nanti dia kalau kena air dia transparan. Bener. Monasnya kelihatan. Jadi pakai sarung. Ya, kain-kain yang warna gelap lah ya, yang ya yang batik-batik itu ya. Terus setelah yang pertama yang kali kita lakukan diwudukkan aja dulu. Diwudukkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a. Nawaitu wudhu'a Bihadzal mayyit. bihadzal mayyit Lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a. Nawaitu wudhu'a Bihadzal mayyit. bihadzal mayyit Lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a. Nawaitu wudhu'a Bihadzal mayyit. bihadzal mayyit Lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Saya niat mewudukan mayit ini karena sebelum nanti kita memulai Pak, kan mayit itu badannya kaku ya. Cara melenturkannya Pak, nanti pakai air hangat. Pakai air apa? Hangat. Diangkat airnya, air hangat Pak, jangan air panas. Ya, air hangat. Caranya dibasuh begini Pak nih, ya. Dibasuh sambil ini kita angkat gitu, tarik ya, kita tarik begini terus kita angkat gitu, jadi nanti dia akan melentur Pak kalau dikasih air hangat, terus kita kembalikan gitu, terus ayo berulang-ulang kayak gini Pak, kanan dan kiri sampai kita siram dengan air hangat. Pastikan gerakan tangannya ini karena kita yang menggerakkan, jangan dia gerak sendiri. Lompat. Kalau dia gerak sendiri, saran saya tinggal aja Pak. Kalau keluarga nanya kenapa ditinggal, lihat aja sendiri lah. Ya, kanan dan kiri. Ini makan waktu 10 sampai 15 menit Pak biasanya. Ya, paham ya? Jadi nggak ada 10 sampai hitungan 15 menit. Ya, rata-rata segituan lah. Yang penting kitanya menguasai ya gitu. Kadang kan ada mayat badannya berat banget begini, ini berat banget badan ampun. Tambah lagi punya masalah sama kita lagi hidup pun makin berat. Ada banyak masalah. Nah, yang paling cepat Pak melenturkan tubuh mayat itu pakai kopi. Pakai apa? Kopi. Kopinya kopi bubuk ya, kopi hitam. Saya kira Yang jelas kalau Nescafe atau Arabica kapal api nggak bisa, apalagi Gudai, jangan ketawa. Nah, pakai kopinya kopi bubuk yang asli Indonesia, ini kopi murni, kopi asli. Nanti ambil setengah gelas Pak, bubuknya taruh di gelas, kemudian kasih air panas. Kasih air panas, diaduk, jangan pakai gula nanti dia ngopi lagi. Oke, udah diaduk, ya. Kemudian angkat ampasnya, tempel dulu di kulit kita. Sekiranya panas dan tidak melukai kulit, patokannya itu panas tapi tidak melukai kulit, maka tempelkan di sikutnya dia, kanan dan kiri. Terus di pundaknya, pakai bagian engselnya ya, sama di lutut. Nanti 1 menit setelah ditempel dia lentur Pak sendiri, lentur aja biasa. Itu kopi ya. Iya, bawa kopi dari rumah, jangan minta sama keluarga, dia kan nggak ngerti, takutnya bikinin kopi lagi. Jadi ampasnya sampai selesai mandikan mayat. Iya, Jangan terlalu banyak air jadi nggak usah terlalu banyak, asal dia kerendam aja. Oh, gitu. gitu ya. Tapi dipastikan dia kakunya karena meninggal.
Kalau sebelum meninggal udah kaku nggak bisa. Itu harus pakai duit 100 ribuan, itu 15 lembar lentur gitu. Ya, itu patokannya gitu ya, karena meninggal dia kakunya gitu. Oke, nanti 4 jam kemudian Pak dia kaku lagi. Standarnya rata-rata 4 jam lah. Gitu ya. Oke, ini sudah ya. Kalau penyakit Ustaz, kaku penyakit nggak bisa. Enggak, saya belum pernah tuh. Saya udah pernah dicoba nggak bisa waktu itu. Tapi kalau kita paksain ini nggak kena, cuman ya nggak tega aja. Harus meletak gitu, padahal bukan patah, itu karena ototnya aja yang memang kembali seperti awal. Tadi udah kita wudhu ya, udah kita niat wudhu ya. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a. Nawaitul wudu'a. Lihadzal mayyiti. Lillahi ta'ala. Basuh langsung muka ya. Gitu. Jangan kumur-kumur, ntar repot dia kalau kumur-kumur dia ngeluarin kan kita yang panik nanti kan. Basuh ya. Gitu. Nah, kemudian tangannya. 3 kali Ustaz? Iya, dibasuh. 3 kali. Basuh sini Pak, basuhnya. Oh ya sudah dilenturkan tangannya tadi. Iya, gitu Sebelum ya. tadi diturunkan dulu tuh. Iya. Iya. Sampai siku Ustaz ya. Iya, biasa sebagaimana wudhu orang mau sholat ya. Gitu. Sayang banget ya gitu orang meninggal, ya Allah Robi. Kemarin masih main bola ya. Masih kemarin. Udah mati. Nah, ini harus diangkat Pak bagian kakinya. Jangan angkat sendiri. Cara ngangkatnya Pak, dipegang bagian ininya nih, gitu. Kalau ini ada luka, pindah kemari, jangan ini diangkat begitu. Oh, tega banget orang. Ah, ini basuh begitu ya. Terus mari. Kalau melihat orang kota, orang kampung, lihat dari jari-jarinya Pak. Kota. Terus kalau orang kampung agak belok dikit. Iya, tadi ada AC. Oke, ini dapat Mas. Ya. Oh, jadi tadi muka, tangan. Ya pokoknya wudhu bagaimana wudhu. Rukunnya. Ya. Kalau di masyarakat sini Ustaz, wudhu seperti Iya, udah seperti yang ini. Dulu tangannya. Oh iya, iya standar itu ya. Harus. Jadi dipakein. pakai Artinya kan kumur-kumur bukan dianya yang kita kasih air kan? Kita pakai yang harus. pakai kafan. Iya, silakan. Kain Pak. Ini ceritanya sudah ya. Artinya udah kita wudhukan. Baru setelah itu bapak ini kita bersihkan. Ya, pokoknya sebelum dimandikan kan kita bersihkan dulu kotoran-kotorannya. Pokoknya begini standarnya Pak nih ya. Orang yang bisa mandi hadas besar, dia pasti bisa mandiin jenazah. Karena mandi hadas besar itu pasti ya bersihin dulu kotoran-kotoran di tubuh. Jangan sampai ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ya periksa aja dia riwayat kerjaannya apa. Kalau kerjaan misalnya nyari ikan, jangan-jangan ada sisik ikan. Kalau kerjaannya mungkin buah-buah semen, ya mungkin itu kalau ada kalau di fotokopi mungkin bisa jadi ada lem, ada solasi kan gitu. Kalau tukang bangunan mungkin ada cat, ada apa gitu. Ya. Pertama kita basahi ketebalnya, kita bersihkan di bagian matanya dulu ya, kotoran-kotorannya. Ya, kotoran aja bersihin, kalau ada kotoran ya bersihin, nggak usah dikomentari ya. Makanya jangan begadang mulu. Ganti ya katerbatnya bagian kiri. Oke, kemudian bersihin lagi ya, katerbatnya basahin, kita bersihin lubang hidungnya. Ya, kan kalau bahasa fikih mah sebenarnya pakai kain. Cuman kalau sekarang mah udah ada pakai gini, pakai ini. Yang bagian luar kelihatan mata aja, kita kelihatan sama mata aja Pak lubangnya. Jadi cukup segini masuk, jangan sampai segini Pak. bersihnya itu. Ini antigen Pak, antigen ini Pak. Cukup gitu, hasil antigen kalau segini. Jadi cukup segini. Kalau masih kotor ininya ganti, bersihin lagi di situ. Terus bagian kiri, oke. Berikutnya Bapak, kita bersihin bagian telinga, ya. Ini pinter ya. Jadi apa ini namanya, kita bersihin di bagian dalam sama bagian luarnya, ya. Kalau kotor ya bersihin terus Bapak. Masalahnya begini, kalau jenazah orang-orang terserah lah. Kalau masa orang tua sendiri kita nggak maksimal, ya harus maksimal lah. Kita dulu mandi kan waktu kecil baru lahir sampai usia 7 tahun dimandiin orang tua kan sehari 2 kali. Sekali lah kita mandiin orang tua.
dalam keadaan sudah tidak bernyawa, ya kita harus maksimal gitu. Kemudian bagian telinganya, bagian kiri. Ya, jadi kitanya harus mengalah Pak, begini. Jangan pala orang dipelintir kemari gitu. Nggak boleh ya. Kalau ini sudah, maka tadi ada kain potongan ini aja. Ini ya. Kapan kamu di istrinya? Nanti di bawah. Ya. Nanti di bawah. Ini satu nih Pak ya. Ini tangan kita lapisi dengan kain. Kan kita udah pakai sarung tangan nih. Kita lapisi dengan kain. Terus mulutnya kita buka Pak. Cara ngebukanya, ini jari tengah sama jempol kita ada di antara gigi atas gigi bawah di bagian gerahamnya. Jadi kita pencet gini, kita buka ke bawah, gitu ya. Kita buka ke bawah. Nah, ini kita basahi. Baru ini kita gosok giginya. Kenapa pakai ini? Karena kalau pakai kain itu kotorannya nempel sehingga ke bawah. Kalau pakai sikat gigi dia cuma ngelepas di gigi saja, nggak ke bawah sama sikatnya. Gitu. Nah, depan, kanan, kiri, atas, bawah. Pastikan si mayitnya masih ada giginya. Kalau udah nggak ada giginya mau ngapain kita keluar? Sayang tenaga kita, ya. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita bersihin bagian kukunya. Kukunya kalau panjang nggak mesti harus dipotong, cukup dibersihkan aja. Nah, kecuali kalau kukunya ada yang patah atau ada yang sobek ya silakan digunting, nanti potongannya taruh di kain kafan. Kalau dibuang takutnya ada orang yang melihat, akhirnya jadi suasana yang menakutkan. Saya nggak mau lewat situ, kemarin kukunya dia dibuang di sana gitu. Jadi menakutkan. Jadi bersihkan bebas dari mana aja. Tapi kalau kita mau ngikutin kitab Risalatul Mu'awanah, cara bersihin kuku itu mulai dari telunjuk kanan. Gitu ya, sampai kelingking kanan, pindah ke kelingking kiri sampai jempol kiri. Nah, berakhirnya di jempol kanan. Gitu. Jadi muter kayak gitu ya. Terus kemari. Kalau sudah, ini kita luruskan tangannya seperti ini. Sekarang kita pindah ke bawah, ya. Ini kita kaki dulu nih ya. Gitu. Nah, baru kakinya. Nah, dingin, Pak. Dari kelingking kanan sampai kelingking kiri ya. Dia lurus aja, bersihin sela-sela jarinya juga. Oke. Kalau ini sudah Bapak-bapak, ya. Ini kita buka. Nah, tuh. Sama ini juga. Nah, barulah ini ya kita ambil air, dicampur airnya itu dengan sabun sehingga di sininya licin. Ya, karena nanti kita akan urut-urut dia sampai kita tekan. Bagusnya diangkat bagian ini sedikit. Ya, badannya gitu tuh supaya ininya gampang ngurut-ngurutnya. Seandainya ada orang yang bisa mengangkatnya, tapi kalau nggak ada ya jangan dipaksakan juga, ya. Nah, Bapak-bapak, karena tangan kita ini sudah menggunakan lapisan kain, lapisan sarung tangan dari dokter itu ya, disebutnya handscoon. Nah, ini kita lapisi lagi. Jadi bihirqatin malfufatin, dengan lapisan yang berlapis, kain yang berlapis. Ya, memang harus agak tebal. Supaya apa? Supaya megang bagian ininya nggak berasa. Karena ini bagian yang memalukan bagi si mayit. Gitu yang biasanya dia sendiri, tapi diistinjakan oleh orang lain. Jadi ini tadi udah pakai air sabun kan licin nih. Ini ambil dari bagian lambung kanan, kita tekan tarik ke tengah. Lambung dari bagian kiri kita dorong ke tengah, baru kita tekan ke bawah sini. Ya, terus saya gini Pak. Ini kita bersihin. Sabar ya, ngebersihin itu jangan sampai kita pengen buru-buru, pengen cepet-cepet bersih, nggak bisa. Makanya munajat lah, minta kepada Allah, minta dimudahkan, dilancarkan gitu ya. Karena di luar daripada dugaan manusia kita nggak tahu Pak. Hidupnya baik-baik aja, ternyata makanannya kita nggak tahu kan, gitu. Ya, tekan pelan-pelan, dikit-dikit, terus kayak gini. Kalau ada kotorannya ya bersihin gitu. Bagusnya ganti ini kainnya, beberapa kain gitu ya, ganti, bersihin. Nah, terus ini lagi bersihin lagi. Kira-kira udah 3 kali bersih, maka selesai Pak. Gitu, udah 3 kali bersih. Asal kita rasanya kayaknya udah agak kesat gitu ya, kesat gitu. Jadi nggak perlu ada jari-jari kita masuk ke dalam. Gitu, kenapa sepanjang hidup juga kita istinja nggak pernah kan kayak gitu. Jari-jari kita sampai masuk ke dalam, apalagi dia yang fisiknya
sudah terlepas dari kontrol dan instrumen tubuh yang lain, sehingga kalau kita masuk jari-jari kita itu bisa melukai dia. Ada yang sampai berdarah Pak orang kayak gitu. Bahkan ada juga orang yang mengistinjakan itu selang masuk Pak, air masuk ke dalam, la ilaha illallah, kembung orang bisa keluar dari sini Pak air tuh. Karena kan dia los, lubang terbuka semua. Jangan coba-coba kayak gitu. Cuma kita juga nggak pernah lagi hidup kita kayak gitu. Kalau ini sudah, berarti udah bersih, ya. Istinja sudah, maka kita kembalikan fisiknya. Nah, kayak gini, ya. Barulah di sini kita niat memandikan jenazah dia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ghusla Nawaitu ghusla an hadzal mayyiti an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Itu ghusla Nawaitu an ghusla hadzal mayyiti an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Itu ghusla Nawaitu an ghusla hadzal mayyiti an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Di dalam kitab Fathul Mu'in dan syarahnya itu, kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Amali Bari, syarahnya itu kitab I'anatul Talibin Syekh Abu Bakar Sato, dianjurkan saat jenazah dimandikan keluarganya membacakan surah Al-Mulk, ya. Al-Mulk Tabarok, ya. Orang kalau Al-Mulk dia suka nggak tahu, tapi Tabarok mah hafal. Surah Al-Ikhlas dia nggak tahu, Qul Hu mah hafal. Jadi dibaca itu ya. Nah, di kitab itu juga dianjurkan kalau jenazah sedang dimandikan diselesaikan fidyahnya. Gitu. Tapi kalau fidyah kan kaitannya masalah finansial kan, masalah uang. Kalau punya ya nggak bisa dipaksa. Yuk, sekarang kita memandikan. Tadi di sini niat ya, Bismillah. Nah, ini airnya terserah nih ya. Kalau mau pakai mau pakai ember misalnya kayak gini, ngambilnya kan posisinya saran saya agak jauh sedikit atau lebih tinggi dari posisi badan si mayit supaya percikan airnya nggak masuk lagi kemari ya, karena ini kan air bisa jadi udah mengandung kotoran atau segala macam gitu, tapi jadi air bukan najis. Agak jauh dikit, bagusnya adalah air dari selang, jadi murni dia. Di sini kita niat Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla an hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Saran saya bapak-bapak dimulai dari bagian kepala, dan ini harus dijaga pakai tangan karena lubang hidung dan mulut terbuka supaya nggak banyak masuk air ya. Jadi jangan disengajain, haus ya. Tambah sih. Iya mas. Proses memandikan tadi, kalau di sini kita biasa semua sebelum jenazah dihidupkan di istinja dulu. Iya. Pokoknya di proses tadi itu kan kita mau wudukan di Ustaz. Iya. Pokoknya jenazah 100 kali seperti ini. Maka langkah pertama itu langsung diangkat dulu Ustaz. Diangkat, dibuang ininya. Iya. Setelah bersih betul, Iya. baru dibangunkan. Kemudian Setelah bersih semuanya tuh diwudukan. Baru diwudukan Ustaz. Iya. Terus nanti di akhir mandiin diwuduin lagi nggak? Nah itu dia. Nah nanti kita kalau mau cari tadi mandiin yang pertama diwudukan, kemudian diistinjakan, nanti setelah mandi diwudukan lagi, gitu ya, diwudukan lagi. Kalau mau yang tadi diistinjakan dulu, kemudian diwudukan, nanti setelah mandi nggak pakai wudhu lagi, gitu. Itu mau pilih mana tuh, gitu kan? Ya, itu teknis. Rata-rata di masyarakat begitu Ustaz. Iya, makanya saya ambil yang sulit-sulitnya. Nanti bapak-bapak mau ngambil yang gampangnya silahkan, gitu ya. Oke, sudah berarti basah di bagian ini ya. Dahulukan kanan-kanannya dulu, ya. Nah Rasulullah pesan kepada Ummu Atiyah begitu ketika memandikan putrinya. Basuh bagian kanan terus sampai kemari, ya. Nah, kemudian pindah ke bagian kiri. Terus mari, basah kan semua, belakangnya belum, basahin belakangnya, miring-miring, nah, pinter. Tadi lurus kok jadi bengkok begini, bang. Nah lurus, basuh belakangnya, oke. Nah kembalikan dia. Nah di sini bapak suka pakai daun bidara. Kalau nggak ada daun bidara pakai sabun, ya. Sabun apa boleh ya, sabun yang penting sabun mandi, boleh yang cair, boleh yang batangan. Basuh di bagian sini Pak nih. Terus mari ya, sampai lubang-lubang telinga, daun-daun telinganya, lehernya. Kan kalau orang kaya lehernya agak belipet Pak ya. Gitu, nanti kita buka gini. Tuh.
terus belakang-belakang, ya, ketiaknya Pak, gitu, bersihin semuanya, sampai sela-sela jarinya Pak, gitu. Kalau orang biasa megang pacul mah ada itu tanah kadang, ya. Terus terus sampai kemari nih, ya. Ini kita angkat gitu. Oke, jangan sampai ada penghalang, ya. Jangan lama-lama di sini. Ya, ini bagian kaki salah satu juga kemari. Tuh. Nah, terus kemari Pak nih, belakang-belakang kita bersihin, ya. Semua udah kena air sabun Pak, ya. Kalau bisa ya jangan keluarga kita doang mandiin, ada keluarganya lah yang bantuin ya. Baru kita basuh lagi kemarin nih. Nah, itu tetap dijaga kalau di bagian ini mah, karena lubang-lubang apa tadi terbuka, jangan sampai air pada masuk. Dah kemarin basahin semuanya sampai bersih dia, nggak ada sisa-sisa yang namanya busa-busa sabun. Dah mandiin segitu selesai Pak kalau udah bersih. Cuman afdolnya, bagusnya 3 kali. Ya, udah bersih sabunin lagi. Tuh, mari gitu. Kita sayang sama orang tua kan? Ya, sama keluarga. Pagi ini abang kita rajin ibadah. Kemarin masih sholat di sini dia. Terus basuh. Ya, mari lagi bersihin lagi. Berapa kali tuh? 2 kali. Basuh lagi. Sekali minimal tadi Pak tuh. Ya. Ini ketiga kalinya. Udah ya di sini ya. Dingin kan? Nah, basuh dia. Udah selesai Bu Bapak sampai di sini. Berarti beres nih mandiin jenazah. Terakhir kalau ada air kapur baru, silakan air kapur baru. Fungsinya adalah kalau di syarat kita Riyadul Badi'ah, liqawil badani, untuk menguatkan tubuhnya supaya nggak gampang hancur nanti dalam tanah. Ya, dibasuh dia. Bagian terakhir. Tuh, udah selesai. Kemudian terakhirnya diwudukan si jenazah tersebut. Ya. Ambil wudhunya, air wudhu, basuh di bagian muka pertama nih, ya. Ini rukun-rukunnya Pak nih, tuh, basuh kemarin. Kemudian tangannya diguyur, ya. Allahu Akbar, gitu, luar biasa. Ini sudah bukan ya? Saya kira ini baju batik dari tadi. Harus digurindak gitu. Tadi mau nanya ini tuh ada amplas atau enggak? Kalau ada amplas mah bisa diamplas. Kemudian kaki, ya. Angkat kakinya Pak. Nah, begitu, ya. Satu lagi, basuh semua. Ya. Baik begini tinggal disuruh-suruh bagus. Enak begini ya. Kan kelar nih mandiin. Nah, setelah memandikan jenazah, dianjurkan orang yang memandikan jenazah dianjurkan mandi. Karena khawatir nanti ada bakteri di tubuhnya yang pada nempel, maka mandi dia di rumah. Di rumah ya, jangan di sini, ntar mandi di sini lagi. Iya, kelar. Mandi di rumah, ya. Setelah itu Bapak, ya, harus dipahami bahwa orang perempuan yang dalam keadaan haid mandiin jenazah boleh, nggak apa-apa. Ya, ikut memandikan jenazah karena ini ibadahnya adalah ghairu mahdhah, bukan yang langsung kepada Allah seperti sholat, puasa, i'tikaf misalnya gitu. Ya, ibadahnya sosial. Oke, kalau ini sudah, maka kita ganti kainnya. Ganti kain dengan kain pengering, ya. Kain pengering harus sejadah nggak tahu gitu Pak. Enggak, itu yang dia boleh, ya. Bentar ya. Besok mau tanya aromanya. Cocok. Iya. Saya kalau saya begitu jadi hadir. Nah, ini kita ambil dari sini ya. Misalnya ini, mohon maaf. Ambil dari sini. Nah, ini ditarik yang bawah. Yang bawah nih. Iya. Pelan-pelan nih. Langsung. Jadi auratnya nggak kelihatan. Menjaga auratnya supaya nggak terlihat, maka diestafet, jangan buka, ayo buka. Jadi nggak boleh ya cara kayak gitu tuh. Ya Allah, ngabrak. Oke, kalau ini sudah, sekarang kita bawa ke sana jenazah. Harus digotong ya. Diangkat dulu. Jalan sendiri. Harus digotong. Nanti saya kasih partner. Saya terangkatnya kau, terangkat. Ada 4 orang, saya minta 4 orang yang mau gotong. Ada pahala. Sebentar. Siapa yang mau gotong? Yang mau gotong siapa?
Saya tempat orang. Satu. Sebelah sana. Dan pas. Sebentar dulu. Ikutin dulu ke saya. Ya. Nah, perhatian dulu baik-baik. Itu embernya pindahin nanti ketabrak. Caranya Pak nih. Bapak masih tahu berat badan jenazah manusia itu beratnya dari mana? Berat tubuh manusia itu dari sini ke atas. Yang ini dengan. Maka kalau Bapak perempuan, 3 orang tuh dari sini ke atas. Ini Bapak agak rapat ke sini. Cukup 1, kalau ini ringan. Ya, harus dipahami itu nanti. Gitu. Nah, kayak gitu ya, posisinya, oke? Terus Bapak harus tahu nih posisi kain kafan ada di mana. Kalau ada di sana, bawa ke sana. Jadi jangan udah diangkat baru nanya kain kafan ada di mana ya. Nah itu berat. Masalahnya gini, manusia itu pasti lebih berat waktu meninggalnya ketimbang waktu hidupnya. Karena dia beban gravitasi buminya ditekan ke kita semua. Gitu ya. Jadi ini harus dipahami baik-baik nih. Jadi angkat setelah kita tahu posisi kain kafan di mana. Jangan udah diangkat baru nanya-nanya di mana kain kafan. Nanyanya mana kecil lagi dijawab kan dia. Kamu nanya. Nah, terus kan posisi ada di sana Pak. Bapak mau jalan ke mana? Sepakatnya kalau ke sana sama. Kalau ini saya semua. Sekarang dari sekarang. Sini aja. Karena berat Pak masalahnya. Disepakatin sebelum diangkat. Mau mana? Ke sana. Nah, itu benar. Sepakatin tuh ya. Sana. Terus kakinya sekitar. Kakinya Pak nih. Ini kakinya dia. Kalau kira-kira kita mau bergerak kanan dulu, maka tutup, gitu. Karena kita bergerak kanan. Kalau kita mau buka kaki kiri dulu yang bergerak, buka. Gitu, ya sepakatin di situ. Karena nanti jangan sampai main injek-injekan nih. Udah kaki lagi kampengan, lagi bisul. Injekan aja jadi pada selek entah daripada musuhan. Oke, satu kayak gitu. Terus kemudian kalau jenazahnya perempuan yang bawa ke kaki. Ya kan, tapi tetap dia tidak batal wudhu karena jenazah sudah meninggal kan. Yang batal adalah yang hidup. Tadi sudah saya jelaskan. Nah sekarang Pak, apa harus satu jalur begini? Apa boleh 2 jalur? Nggak tahu. Tergantung pintu rumahnya. Kalau pintu rumahnya 2 kayak begini kan gede nih. Boleh di sini 2, sini 2. Tapi kalau pintu rumahnya cuma 80 cm Pak. Ya cukup 1 jalur karena yang gotongnya gede, mayatnya gemuk. Akhirnya yang gotongnya masuk, mayatnya nyangkut. Jatuh di situ. Nah itu kejadian tuh. Coba, ya. Ya. Jangan dipanggil, kasar-kasar ini. Sana ya. Sana, awas deh. Kenapa bangkanya yang berat? Kenapa DJ itu kan kapan? Teori ya. Oke. Ada di sini ya. Sekarang buka aja. Ya. Nah ini ruangan tertutup Pak ya. Ya. Ruangan tertutup, jangan sampai ada orang yang melihat kecuali keluarga terdekat. Oke. Kalau dari sini kita mau pindah, itu pindahnya muter Pak sana. Mari jangan dilangkahin itu. Iya, kan udah diganti. Jadi jangan dilangkahi lah, karena kita nggak punya adat. Nggak boleh dilangkahi deh. Ini kaki dibuka dulu. Dibuka, oke. Baru ini nafas dulu. Ya. Ini nggak usah dilihat Pak ya. Kayak gitu duduk tawar Pak di sini. Tutup. Oke. Baru masuk. Ini diangkat sampai sana. Ini masuk itu dulu. Oh ini main perempuan gitu. Ya. Kalau laki-laki kan Gampang aja. tadi satu gampang. Di perempuan sih kan.
Pakai sarung ini. Tidak boleh memasang Kalau suaminya Suaminya. Suaminya. Tapi yang punya istri katanya sih yang masih status istri. langsung. Terus kalau masih ada kapas-kapas boleh di jari-jarinya, ya. Sela-selanya bisa ya. Ya, jari-jari kaki, jari-jari tangan, ya. Sisanya nanti lah. Itu yang diutamakan. Kalau kan pasti berlubang. Sama di ketiak sini ya. Iya. Ini baru kita masuk sini. Kepala ini Pak. Masuk sini. Kalau usah pakai celup Mbak. Ya udah ketahuan bermain. Sambil baik kapas. Kasih pakai biar jelas. Banyak itu pemborosan itu. Ini bajunya udah di situ ya. Iya. Ini kerudungnya satu. Ini rambutnya kalau buat orang laki kan dirapihin dulu ya, disisirin. Ya. Gitu. Nanti sudah meninggal kepangkas dulu. Kalau buat yang perempuan di apa? Dipintal ya. Potong ya. Beda. Oke. Perempuan ini. Ya. Ini kupingnya ditutup dulu. Kalau laki-laki pakai sorban. Ya. Sorban mah gampang, tinggal silang begitu doang. Ini kupingnya ya, pakein kapas. Mau lubang-lubang termasuk hidungnya pakein kapas. Cuman karena dia masih aktif, hidung saya nggak tutup. Jadi kalau laki-laki pakai sorban sedar, sorban putih. Sorban putih kayak gini. Putih gitu. Iya. investasi ini Ustaz. Hah? Hidungnya tutup. Kupingnya, walaupun orang kaya tetap pakai kapas ya, jangan pakai handset. Ini kan udah ditutup nih, kayak gini ya. Ntar mulut Pak, belum. Oh ini contoh dulu aja ya. Baru ini ujungnya kita tarik dari bawah. Pinter mayatnya. Kayak gini. Mata sekarang sudah biar anu kok. Biar jelas. Jelas. Hilang ya. Harus sering-sering itu satu kali ini sih. Iya. Ada sering praktek. Sering praktek harus jadi dia selalu Harus praktek Ustaz. Pergi ke standby di rumah sakit. Kalau dari bawa praktek nggak bisa. Terbiasa. Kreatif kayak gini udah gampang. Iya, iya. Dan foto rumah dulu. Dari sini. Terus kalau dia ada penutup ininya apa namanya, muka nih, dipakein dulu ini apa namanya, serbuk cendana itu ya, gitu. Terus kalau mau ditutup kan izin dulu sama keluarganya, gitu ya. Kalau mau ditutup nih, di kayak gini, izin dulu sama keluarganya. Kalau keluarganya bilang nanti ya nanti dulu, karena pemandangan terakhir kan ini. Pada nangis biasa, yang mau cium silakan Pak ya kalau mau cium. Tapi keluarganya ya, jangan mantan. Itu ya, maksudnya kan suka ada yang pada nangis gitu kan, biasalah pemandangan terakhir. Biasanya yang nangis paling keras tuh ingat bagian warisan biasanya. Ya gitulah kira-kira tuh ya. Gitu. Kalau udah pada ikhlas pada ridho ya ditutup. Gitu. Saya minta jawab yang kompak ya. Ini udah pada ikhlas semua ya? Nah, ya, betul. Kira-kira gitu ya. Ini teknis ya bapak-bapak kayak gini ya. Nanti kan ini dibuka lagi gitu masalahnya. Coba satu-satu. Kaki ya rapat Mas. Ya. Iya gitu. Agak ke atas kakinya. Satu-satu ya. Boleh dari kiri ke kanan, boleh dari kanan ke kiri. Jadi masalah. Masukkan ke bawah. Ke bawah masukkan. Ujung-ujungnya. Ayo masuk gitu. Ujungnya ditarik. Ujungnya tarik ke belakang.
Ya, kayak gitu. Biar rapi ya. Kapan lagi kita rapi dulu. Terus satu lagi. Cuma masya Allah malam baik ini. Iya. Yang rapi tarik ini tarik biar dia kenceng. Pelan-pelan juga jangan sampai lecet itu. Iya. Terus satu lagi. Ini kalau buat laki-laki kan berarti 2 lapis, buat perempuan. 100 sekali tadi. Nah, satu lagi Pak. Ya Allah. Memangnya begini saja. Enggak, nanti ditutup asli beneran emang nafsu banget sih. Nah ini saya perlu jelaskan ke Bapak. Ini kan kayaknya lumayan panas. Ini tali yang tadi kita siapkan ya. Ikatan talinya ini harus simpul hidup. Ini ya. Kelihatan. Biar saya tahu juga Ustaz. Simpul hidup. Nonton di video kamu. Supaya nanti di dalam makam mudah untuk dibuka kembali, ya, karena tali-tali cuma dibuka. Nah, simpulnya ada di sebelah kiri, karena di sini adalah dinding makam nih, supaya nggak repot. Termasuk ini juga sama ya, ini kan di lutut nih, ya. Gak bisa Nah, ini kita ikat, simpulnya sekali lagi simpul hidup, gitu. Nanti di sebelah kiri. Oh Ini iya. di dinding makam masalahnya. Nah, untuk ke atasnya juga sama, sampai ke ujungnya, ya. Nah, ini yang perlu dipahami bapak-bapak di sini nih. Yang di sini harus dipahami. Ini harus kita buatkan kembang. Kalau orang kita bilang pocong-pocongan, ya, kayak gitu. Ini harus kita buatkan begini. Tujuannya apa? Supaya mengunci pergerakan tali yang ada di sini. Karena kalau lurus takutnya geser lepas. Betul. Kalau seperti ini kan dia terjaga nih, nggak kemana-mana gitu talinya, terjaga sama bunderan ini, gitu ya. Nanti tiba di sana. Nah, takutnya nanti pergeseran dia antara di rumah ke keranda atau musola masjid ke makam, takutnya geser-geser gerak-gerak lepas terbuka nantinya gitu, kelihatan lagi auratnya, maka diikatlah dengan tali-tali ini. Talinya juga rapi, kira-kira gitu ya. Kalau sudah seperti ini, ya sama-sama kita foto bareng sama dia.